Shalom, kita hari ini membahas tentang Mesias, anak manusia, dan anak Allah. Pertanyaan tentang gelar Yesus, Muslim sering bertanya, kami setuju bahwa Yesus adalah manusia, seorang nabi dan Mesias, tetapi itu tidak berarti dia adalah anak Allah. Yesus memiliki banyak gelar dalam Al-Quran, seperti firman Allah atau kalimatullah, roh dari Allah, tanda, putra Maria, dan Al-Masih. Pertanyaan tentang gelar Yesus dalam Perjanjian Baru, tiga gelar utama Yesus adalah Mesias, anak manusia, dan anak Allah. Konteks sejarah gelar Yesus, untuk memahami gelar-gelar ini dengan tepat, perlu melihatnya dalam konteks budaya dan sejarah pada zaman Yesus. Orang-orang Yahudi diajarkan oleh ahli Taurat dan pemimpin agama yang akrab dengan istilah-istilah ini. Jadi bagi mereka istilah Mesias, anak Allah, itu akrab dibicarakan dalam perkataan sehari-hari yang dilakukan oleh ahli Taurat. Makna gelar Al-Masih bagi orang Yahudi pada zaman Yesus. Penelitian terhadap rujukan Al-Masih dalam Injil menunjukkan bahwa banyak ayat dapat diklarifikasikan dalam tiga tema utama. Yang pertama, ayat yang berisi pengakuan bahwa Yesus adalah Al-Masih. Yang kedua adalah ayat yang menggambarkan aspek supranatural tentang Al-Masih. Dan yang ketiga adalah ayat yang menggambarkan Al-Masih secara megah dan mulia. Muslim mengakui Yesus sebagai Al-Masih, tetapi Al-Quran dan hadis tidak memberikan definisi yang mendalam tentang arti istilah Al-Masih. Surah Al-Imran 3 ayat 45 mengatakan bahwa ada Isa Al-Masih disebut sebagai kalimat dari Allah, putra Maryam, memiliki kedudukan mulia di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Pengakuan Yesus sebagai Al-Masih, Matius 16 ayat 13-17. Pengakuan Yesus bahwa Yesus adalah Al-Masih, anak Allah yang hidup. Matius 26 ayat 57-65, Yesus ditegaskan sebagai Al-Masih dalam imam besar Yahudi. Ketika Yesus diadili, imam besar bertanya, apakah dia adalah Al-Masih, anak Allah? Yesus dengan tegas menjawab, ya. Yohanes 20 ayat 30-31, Yohanes menulis bahwa tujuan Injilnya adalah agar orang-orang percaya tahu bahwa Yesus adalah Al-Masih dan anak Allah. Matius 16 ayat 16 berkatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Al-Masih, anak Allah yang hidup. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut engkau? Mereka menjawab bahwa sebagian orang mengira dia adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah satu nabi. Namun Petrus menjawab, engkau adalah Al-Masih, anak Allah yang hidup. Yesus mengkonfirmasi kebenaran pernyataan Petrus dan mengatakan bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Matius 26 ayat 57-56, Yesus ditegaskan sebagai Al-Masih oleh imam besar Yahudi ketika Yesus diadili. Imam besar bertanya, apakah dia adalah Al-Masih anak Allah? Yesus dengan tegas menjawab, ya, dan menyatakan bahwa dia akan duduk di sebelah kanan Allah serta akan kembali ke masa depan. Pernyataan ini membuat para pemimpin Yahudi marah karena mereka memahami bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Yohanes 20 ayat 31 mengatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh imanmu itu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Pengakuan Rasul Yohanes bahwa Yesus adalah Al-Masih, anak Allah, Yohanes menulis bahwa tujuan Injilnya adalah agar orang percaya bahwa Yesus adalah Al-Masih, anak Allah, dan dengan percaya mereka akan memperoleh hidup dalam namanya. Pemahaman Yahudi tentang aspek supranatural Mesias. Yesus diharapkan bukan hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kuasa ilahi dan melakukan mujizat. Dalam Yohanes 7 ayat 31, orang-orang mengakui bahwa Al-Masih akan melakukan mujizat. Yohanes 10 ayat 24-26, Yesus menyatakan bahwa mujizatnya membuktikan bahwa dia adalah Al-Masih. Markus 15 ayat 31-32 mengatakan, para imam dan ahli Taurat mengejek Yesus di kayu salib, karena menurut mereka, jika dia benar-benar Al-Masih, dia seharusnya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita baca Yohanes 7 ayat 31. Tetapi banyak di antara orang banyak itu percaya kepadanya. Dan mereka berkata, apabila Mesias datang, adakah ia akan mengadakan lebih banyak tanda daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Yohanes 10 ayat 24-26. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya,
Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Markus 15 ayat 31-32. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama dengan ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu sekarang, supaya kita lihat dan percaya bahwa orang-orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencalanya juga. Ayat-ayat tentang kemegahan Al-Masih. Al-Masih bukan hanya seorang pemimpin rohani, tetapi juga memiliki otoritas dan kerajaan. Matius 2 ayat 1-6 berkatakan, para Majus mengetahui bahwa Al-Masih adalah seorang raja. Matius 22 ayat 1-46, Yesus menegaskan bahwa Al-Masih lebih dari sekedar keturunan Daud. Lukas 24 ayat 25-27, Yesus setelah kebangkitannya menjelaskan bahwa Al-Masih harus menderita sebelum masuk dalam kemuliaan. Kita lihat ayat 2, Matius 2 ayat 4-6. Lalu ia memanggil semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi dan bertanya kepada mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di daerah Yudea, sebab demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah di Yehuda. Sebab daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Matius 22 ayat 41-46, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias, anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimana mungkin Daud oleh roh dapat menyebut dia tuannya ketika dia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menaklukkan musuh-musuhmu di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Dan tak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak saat itu tidak ada yang berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Ayat ini menunjukkan bagaimana Yesus menantang pemahaman orang-orang Farisi tentang Mesias. Mereka menganggap Mesias sebagai keturunan Daud, tetapi Yesus menunjukkan bahwa Daud sendiri menyebut Mesias sebagai Tuhannya, mengacu pada Mazmur 110 ayat 1. Ini mengisyaratkan bahwa Mesias lebih dari sekedar keturunan Daud. Dia memiliki sifat ilahi. Hal ini membungkam orang-orang Farisi karena mereka tidak dapat menjawab pertanyaan Yesus. Lukas 24 ayat 25-27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambat hati untuk percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dan mulailah ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus sebagai anak Allah. Gelar ini menunjukkan hubungan unik Yesus dengan Allah. Matius 16 ayat 16 katakan Petrus menggabungkan gelar Mesias dengan anak Allah. Menolak gelar ini berarti mengurangi makna keselamatan dalam Injil. Gelar anak manusia dalam ajaran Yesus. Beberapa orang mempertanyakan apakah dengan menyebutkan dirinya anak manusia, Yesus menolak menjadi anak Allah. Gelar anak manusia muncul lebih dari 80 kali dalam perjanjian baru. Sebagian besar digunakan oleh Yesus untuk merujuk pada dirinya sendiri. Dalam perjanjian lama, terutama dalam kitab Yeskiel, istilah anak manusia hanya berarti manusia biasa. Namun Yesus menggunakannya dengan makna yang lebih luas, menunjukkan baik aspek kemanusiaannya maupun keilahiannya. Misalnya, di dalam Yohanes 12 ayat 34 dikatakan, lalu orang banyak itu menjawab, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Ayat ini menunjukkan kebingungan orang banyak terhadap pernyataan Yesus tentang kematiannya. Mereka memahami dan dari kitab suci bahwa Mesias akan hidup selamanya. Tetapi Yesus berbicara tentang anak manusia yang harus ditinggikan mengacu pada penyalibannya. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya tentang identitas anak manusia yang dimaksud Yesus. Markus 8 ayat 27 sampai
32. Kemudian Yesus serta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seseorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ayat ini menunjukkan pengakuan Petrus tentang Yesus sebagai Mesias, diikuti oleh pengajaran Yesus mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Ini adalah titik penting dalam perjalanan pelayanan Yesus dan pemahaman para murid tentang misinya, yaitu anak manusia harus menderita, ditolak, dibunuh, dan bangkit kembali. Sisi supernatural dari anak manusia. Sekarang kita akan melihat anak manusia dari sudut pandang supranatural. 1. Dalam Matius 12 ayat 1-8, Yesus menyatakan bahwa anak manusia disebut sebagai Tuhan atas hari Sabat. Dalam Matius 12 ayat 39-42, Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai anak manusia dan menyatakan bahwa ia lebih besar daripada Yunus dan Salomo. Dalam Matius 16 ayat 24-28 dan Yohanes 5 ayat 24-27, Yesus menyatakan bahwa ia adalah anak manusia, hakim yang akan datang, dan mereka yang menginginkan hidup kekal harus mengikutinya. Dalam Matius 24 ayat 15-31, Yesus menyatakan bahwa nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi pada akhir zaman, ia anak manusia akan kembali untuk umatnya. Ada 4 kebenaran utama tentang anak manusia. Pertama, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kedua, anak manusia akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari dan 3 malam. Yang ketiga, Tuhan memberikan anak manusia otoritas untuk menghakimi dan memberi upah. Dan yang keempat, pada hari terakhir, anak manusia akan kembali dengan kuasa dan kemuliaan. Kita akan bahas Tuhan atas hari Sabat. Apa yang Yesus maksudkan dengan menyatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat? Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas yang lebih besar daripada sekedar seorang nabi. Sebagai Tuhan atas Sabat, Yesus mengizinkan murid-muridnya memetik gandum dan menegaskan bahwa Sabat dibuatnya untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Ia mengkritik cara Farisi menafsirkan hukum Sabat dan menegaskan bahwa Sabat seharusnya menjadi berkat, bukan beban. Dr. Ben Witherington menyatakan bahwa pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa ia bukan sekedar nabi atau guru biasa. Ia bertindak dengan otoritas ilahi yang menegakkan maksud asli Tuhan bagi umat manusia. Kita baca Matius 12 ayat 6-8. Tetapi aku berkata kepadamu, di sini ada yang lebih besar dari bait Allah. Kalau kamu mengerti apa artinya, kasih lebih kehendaki dan bukan korban, pasti kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 27-28. Lalu katanya kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Ayat ini menekankan bahwa tujuan dari hukum Sabat adalah untuk kebaikan manusia, bukan untuk menekan mereka agar dengan aturan yang kaku. Yesus sebagai anak manusia memiliki otoritas atas hari Sabat, menunjukkan bahwa dia membawa pemahaman yang lebih dalam tentang arti dan tujuan hari Sabat. Yang kedua, anak manusia akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari dan 3 malam. Lebih besar dari Yunus dan Salomo. Matius 12 ayat 39-42. Yesus menubuatkan kematiannya dan menyatakan bahwa anak manusia akan berada dalam bumi selama 3 hari dan 3 malam seperti Yunus di dalam perut ikan besar. Namun ia juga menegaskan bahwa ia lebih besar daripada Yunus dan Salomo. Matius 12 ayat 42. Ratu Selatan akan bangkit pada masa pengadilan bersama angkatan ini
dan akan menghukum angkatan ini, karena ia datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang lebih besar dari Salomo ada di sini. Yesus juga menyatakan bahwa orang-orang yang bertobat seperti orang-orang Niniwe dan Ratu Selatan yang datang secara hikmat Salomo akan menghakimi generasi yang tidak percaya, karena mereka tidak menghargai kehadiran yang lebih besar dari Salomo dan Yunus yang ada di tengah-tengah mereka, yaitu Yesus. Ketiga, Tuhan memberikan anak manusia otoritas untuk menghakimi dan memberi upah. Penghakiman adalah hak Tuhan, tetapi Tuhan memberikan otoritas itu kepada anak manusia. Yesus menyatakan bahwa anak manusia memiliki kuasa ilahi untuk menghakimi setiap manusia sesuai dengan perbuatannya. Yohanes 5 ayat 26-27. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga ia memberikan kepada anak untuk memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa percaya kepada Yesus dan mendengarkan perkataannya membawa hidup kekal. Yesus mengungkapkan bahwa dia memiliki kuasa untuk memberikan hidup, karena dia memiliki hidup dalam dirinya sendiri yang diberikan oleh Bapa. Selain itu, Yesus juga memiliki kuasa untuk menghakimi, karena dia adalah anak manusia. Yang keempat, pada hari terakhir, anak manusia akan kembali dengan kuasa dan kemuliaan. Matius 24 ayat 30-31 memberikan petunjuk kuat tentang alasan Yesus menggunakan gelar anak manusia. Yesus merujuk pada Daniel 12 ayat 24 ayat 27 yang menggambarkan sosok anak manusia yang datang dengan awan untuk menerima kerajaan yang kekal. Dr. Ben Witherington menjelaskan bahwa Yesus menggunakan istilah Bar Enasa atau anak manusia, sebagaimana dalam Daniel 7 yang dalam pemahaman Yahudi menunjukkan pada sosok Mesias. Matius 24 ayat 30-31. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dan dengan segala kekuatan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan sangkakala yang nyaring, dan mereka mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu sampai ke ujung langit yang lain. Ayat ini merupakan bagian dari ajaran Yesus tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali dan akhir zaman. Yesus mengingatkan bahwa akan ada masa penderitaan yang besar dan peringatan tentang Mesias palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Namun kedatangannya yang kedua kali akan jelas bagi semua orang. Seperti kilat yang menyambar dari timur ke barat, dia juga akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari seluruh dunia. Anak manusia dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Daniel 7 ayat 13-14. Anak manusia adalah figur mesianis yang memiliki karakter ilahi dan manusiawi. Yesus menggunakan gelar ini untuk menegaskan bahwa dia adalah Mesias yang dinubuatkan. Frasa Bar Enos, anak manusia dalam tradisi Yahudi. Banyak sarjana Yahudi menganggap Daniel 7 ayat 13-14 sebagai nubuat tentang Mesias. Frasa Aram Bar Enos berarti seseorang manusia atau seseorang. Dalam Daniel, istilah ini digunakan untuk menggambarkan sosok ilahi yang datang dengan awan. Abi Alexandri dalam periode Talmud menghubungkan Daniel 7:13 dengan Zakaria 9 ayat 7. Menyatakan bahwa Mesias bisa datang dengan awan jika Israel layak, atau dengan rendah hati menunggang keledai jika tidak. Yesus menggunakan gelar anak manusia untuk menunjukkan bahwa ia adalah Mesias yang dinubuatkan, tetapi juga seorang manusia yang akan menderita dan mati demi penebusan umat manusia. Daniel 7 ayat 13-14. Pada malam itu, dalam penglihatan-penglihatanku, aku melihat bahwa seseorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan di langit. Ia sampai kepada yang lanjut usianya itu dan dihadapkannya ke hadapannya. Kepadanya diberikan kuasa untuk memerintah, kemuliaan, dan kerajaan, supaya segala bangsa, suku, dan bahasa menyembahnya. Pemerintahannya adalah pemerintahan yang kekal, yang tidak akan binasa, dan kerajaannya tidak akan hancur.
Ayat ini berbicara tentang penglihatan Daniel mengenai kedatangan anak manusia yang dihadapkan kepada Allah, yang lanjut usianya. Pada anak manusia tersebut diberikan kuasa untuk memerintah seluruh dunia dan kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Ini merupakan gambaran tentang kedatangan Mesias yang akan memerintah dengan kekuasaan yang tidak akan pernah berakhir. Apakah anak manusia sama dengan anak Allah? Kedua gelar ini merujuk kepada Yesus tetapi memiliki makna yang berbeda. Jika anak manusia itu menekankan aspek kemanusiaan dan otoritas ilahinya sebagai hakim akhir zaman. Sementara kalau anak Allah menekankan hubungan ilahinya dengan Tuhan Bapa. Menurut F.F. Bruce, istilah anak manusia tidak umum digunakan untuk Mesias pada zaman Yesus, sehingga tidak rentan terhadap kesalahpahaman. Yesus secara unik menggunakan istilah ini untuk mengungkapkan identitasnya. Yesus sebagai anak Allah. Satu, Injil secara sistematis menampilkan Yesus sebagai anak Allah. Kedua, anak Allah memiliki karakteristik yang sama dengan Mesias dan anak manusia. Ketiga, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah dan menegaskan bahwa iman kepadanya adalah kunci keselamatan. Yang pertama kita bahas, Injil secara sistematis menampilkan Yesus sebagai anak Allah. Berikut beberapa ayat yang menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Markus 1 ayat 1, permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Lukas 1 ayat 26-38, anak yang akan lahir itu akan disebut anak Allah. Matius 3 ayat 16-17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohanes 3 ayat 16-21, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Matius 26 ayat 63-64. Engkau telah mengatakan sendiri, jawabnya ketika ditanya apakah ia adalah seorang Mesias, anak Allah. Jadi klaim bahwa gelar anak Allah adalah tambahan belakangan dalam Injil itu tidak benar. Karena tema ini sangat terjalin dalam seluruh teks dalam Perjanjian Baru. Kita baca Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ayat yang menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Lukas 1 ayat 31-33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, nenek moyangnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan keturunannya tidak akan berkesudahan. Yohanes 3 ayat 16-21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia melalui dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia ini, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan mereka jahat. Karena setiap orang yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya tidak terbongkar. Tetapi barang siapa yang melakukan kebenaran, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Matius 6 ayat 63 dan 64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu imam besar itu berkata kepadanya, aku menghukum engkau demi Allah yang hidup. Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah? Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Dalam ayat ini, Yesus dihadapkan kepada imam besar selama pengadilannya. Imam besar bertanya, apakah Yesus adalah Mesias, anak Allah? Dan Yesus dengan tegas mengkonfirmasi identitasnya, mengatakan bahwa mereka akan melihat anak manusia yang masuk pada Yesus, duduk di sebelah kanan Allah dan datang dalam kemuliaan. Yang kedua, anak Allah memiliki karakteristik yang sama dengan Mesias dan anak manusia. Beberapa contoh keterkaitan ini, Matius 16 ayat 13-17, pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Yohanes 11 ayat 17-20, pengakuan Marta
Matius 26 ayat 57 sampai 65. Yesus di hadapan para pemimpin Yahudi. Kita bahas ayat satu-satu. Matius 16 ayat 16 berkata, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat ini adalah pengakuan iman Petrus kepada Yesus sebagai Mesias, yaitu juru selamat yang dijanjikan, dan sebagai anak Allah yang hidup. Pengakuan ini terjadi ketika Yesus bertanya pada para murid tentang siapa mereka katakan bahwa dia itu. Yohanes 11 ayat 21 sampai 27. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dalam Matius 6 ayat 63 sampai 64 kita baca. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus ditegaskan sebagai Al-Masih oleh imam besar Yahudi. Ketika Yesus diadili, imam besar bertanya kepada dia, apakah dia adalah Al-Masih, anak Allah. Yesus dengan tegas mengatakan ya, dan menyatakan bahwa dia akan duduk di sebelah kanan Allah serta akan kembali ke masa depan. Pernyataan ini membuat para pemimpin Yahudi marah karena mereka memahami bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Yang ketiga, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah dan menegaskan bahwa iman kepadanya adalah kunci keselamatan. Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah dalam berbagai kesempatan, termasuk saat pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis. Setelah pembaptisan, ia mulai melayani dan menyatakan kebenaran tentang identitasnya. Dalam Yohanes 3, 13-19, Yesus berbicara kepada Nikodemus dan menyatakan bahwa ia adalah anak Allah, sumber kehidupan kekal. Yohanes Pembaptis pun mengkonfirmasi hal ini dalam Yohanes 3 ayat 31-36. Sebagai puncaknya, Yesus mengatakan bahwa ia adalah memiliki hak untuk memberikan hidup kekal dan menghakimi umat manusia. Yohanes 5 ayat 20-30. Kita baca Yohanes 5 ayat 16 ayat 17 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes 3 ayat 13-19. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yohanes 6 ayat 24-30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat yang akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka akan mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kepada anak untuk punya hidup dalam dirinya sendiri.
Mereka telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal ini, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kesimpulannya, tiga gelar utama Yesus, Mesias, anak manusia, dan anak Allah, mengungkapkan aspek identitasnya saling berkaitan dan terpenuhi dalam dirinya. Mesias diakui sebagai anak Allah, tetapi banyak yang tidak memahami bahwa ia juga harus mati dan menderita. Yesus datang bukan hanya sebagai nabi atau guru, melainkan sebagai penebus umat manusia. Penerimaan terhadapnya sebagai anak Allah menjadi kunci keselamatan. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Yohanes 5:12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. Amin.